Perkenalkan, nama saya Rizky Nurolifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Windows. Microsoft Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan perintah melalui command line layaknya pada MS-DOS. Cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard, pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kontak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya. Fungsi Windows sendiri yaitu menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Yang keempat, mengelola data input dan output serta mengendalikannya. Sejarah Windows. Sejarah Windows pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, banyak hal yang telah berubah. Namun, beberapa juga tetap dipertahankan untuk lebih mengenal sejarah Windows dari versi awal hingga versi saat ini. Mari kita simak sejenak sejarah Windows berikut ini. Windows 1, November 1985. Di sini Windows bermula perkembangannya dipelopori oleh Bill Gates. Windows 2, Desember 1987. Salah satu inovasi terbesar yang muncul di Windows 2 adalah kemampuannya untuk meminimalkan dan atau memaksimalkan diri yang dahulunya hanya bisa dilakukan dengan initializing atau zooming. Windows 3, Mei 1990. Windows pertama yang membutuhkan hard drive diluncurkan pada tahun 1990. Versi Windows yang membuatnya tersebar luas dengan sukses yang kemudian menyaingi milik Apple. Windows 3.1 1992 memerlukan RAM sebesar 1 MB untuk dapat bekerja. Windows 3.1 juga merupakan versi Windows pertama yang didistribusikan melalui CD-ROM. Windows 95 diperkenalkannya tombol Start dan menu Start yang sampai saat ini masih ada dan terletak di pojok kiri bawah layar. Windows 98, Mei 1998. Ini sudah dilengkapi dengan Internet Explorer 4, Outlook Express, Windows Address Book, Microsoft Chat, dan NetShow Player. Windows Millennium Edition. Windows yang diluncurkan pada September 2000 ini memperkenalkan beberapa konsep penting untuk para penggunanya, seperti pada Windows ME pertama kali diperkenalkan Internet Explorer 5.5, Windows Media Player 7, dan Windows Movie Maker. Windows 2000, Februari tahun 2000. Hal ini paling menonjol adalah mulai diperkenalkannya sistem hibernation yang terletak bersamaan dengan shutdown, start, dan standby. Windows XP, Agustus tahun 2001. Juga elemen yang ramah pengguna dari Windows ME. Pada Windows XP, menu Start berwarna hijau dan taskbar memiliki tampilan visual yang sangat baik. Pada Windows XP diperkenalkan ClearType, sebuah program yang didesain untuk mempermudah sebuah teks dibaca pada layar. Windows Vista, November tahun 2006. Pada Windows Vista, tampilan Windows lebih fokus pada elemen transparan seperti search dan security di dalamnya. Windows 7, Juli tahun 2009. Windows 7 yang lebih baik. Windows 7 dapat dijalankan dengan lebih cepat, stabil, mudah, sehingga banyak pengguna yang akhirnya beralih ke Windows 7 dari sebelumnya XP dan Vista. Windows 8, Oktober tahun 2012. Sebelumnya sudah puas dengan Windows 7, hal yang paling mencolok dari Windows 8 adalah adanya widget
untuk menggantikan daftar berbagai program di tombol Start. Windows 8.1 tahun 2013 memunculkan kembali tombol Start namun dengan icon yang bergambar 4 jendela. Windows 10 Juli 2015. Windows 10 tetap dipertahankan tombol Start dengan desktop yang lebih seimbang. Windows 10 ini memiliki tampilan yang elegan dan minimalis sehingga membuat penggunanya nyaman dalam menggunakannya. Kelebihan Microsoft Windows, sistem dan juga interface yang user-friendly atau mudah digunakan, pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah, memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu, mendukung banyak sistem partisi, compatible dengan aplikasi Office. Kekurangan Microsoft Windows sendiri yaitu sistem operasi yang memiliki harga cukup tinggi untuk versi Basic dan Home, rentan terhadap serangan virus, keamanan yang mudah dihack, terlalu cepat update, penggunaan RAM yang cukup besar. Kesimpulan di bab ini yaitu pada zaman sekarang kebanyakan manusia tidak lepas dari komputer. Hampir semua pekerjaan menggunakan komputer seperti di dalam kegiatan-kegiatan belajar formal sehari-hari, dan pada perusahaan komputer sendiri tidak lepas dari Microsoft yaitu Windows. Windows merupakan salah satu sistem operasi yang sudah familiar digunakan oleh banyak kalangan, mulai pengguna pribadi maupun perusahaan. Di Windows kita bisa mengatur segala pengaturan pada kontrol panelnya. Kita juga bisa bermain pada command prompt. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan, Windows tetap banyak digunakan oleh orang-orang yang makin populer lagi dengan munculnya Windows 7 dan Windows 8 yang dapat memikat pasaran. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.